Ya, perkenalkan nama saya Rashid Nofta Pramadana Putra. Di sini saya dari kelompok 2 menjelaskan tentang pemilihan warnet menggunakan metode AHP. Di sini saya masuk ke bagian adminnya. Setelah masuk di sini ada data kriteria dan data alternatif. Pertama-tama saya di sini masukkan data kriteria. Di sini sudah saya masukkan. Jadi di sini ada kode-kodenya. Kode A jarak kurang dari 100 meter. Untuk kode B jarak kurang dari 2 kilometer. Untuk kode C jarak BTS max 12 kilometer. Dan kode D jumlah pesaing. Lalu kode E luas bangunan. Ini untuk data kriterianya. Lalu lanjut pada data alternatifnya. Di sini sama kayak tadi ada kodenya juga. Di sini kodenya ada S1, S2, S3. Di S1 ada Jalan Geobos, S2 Jalan RTA Milono, S3 Jalan Yosudarso. Nah, ini untuk tadi data alternatif. Setelah dimasukkan semua ini maka akan terhubung ke bagian user. Nah, di bagian user itu teman saya yang akan menjelaskan ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya di sini Perbi Rahmanto. Ingin melanjutkan penjelasan dari Saudara Rashid. Kita masuk bagian user, bagian analisis data, analisis kriteria. Nah, di sini adalah nilai bobot kriteria yang di sini nilainya yang ditetapkan pada jurnal. Coba kita ganti satu, misalnya jarak A, misalnya ganti yang bagian C ini. Misalnya kita ganti 5 lebih penting dari. Di sini kalau terubah, otomatis di nilai bagian C yang A-nya juga terubah. Seperti itu. Sekian. Perkenalkan, nama saya Ranu Reksa Anugrahnu, NIM C2055201029. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Febri Rahmanto. Kali ini saya ingin melanjutkan analisis alternatif. Sebelumnya saya telah mengisi data alternatifnya. Di sini dapat dilihat untuk alternatif pertama, jarak A kurang dari 100 meter. Datanya seperti ini. Dan yang B, jarak kurang dari 2 kilometer. Datanya bisa dilihat seperti ini. Dan C, jarak BTS max 2 kilometer. Datanya bisa lihat seperti ini. Dan yang D, jumlah pesaing. Jumlah pesaing datanya juga bisa dilihat seperti ini juga. Dan jumlah E, luas bangunan. Datanya bisa dilihat seperti ini juga. Sekian dan terima kasih dari saya. Baik, di sini saya Aditya Nugroho akan menjelaskan tentang bagian perhitungannya dari data kriteria dan data alternatifnya. Ini telah masuk ke perhitungan, yaitu menghitung matriks perbandingan kriteria. Pertama-tama menyusun hierarki di mana diawali dengan tujuan, kriteria, dan alternatif lokasi pada tingkat paling bawah. Selanjutnya, menetapkan perbandingan berpasangan antara kriteria-kriteria dalam bentuk matriks. Lalu nilai diagonal matriks untuk perbandingan suatu elemen dengan elemen itu sendiri diisi dengan bilangan 1. Sedangkan isi nilai perbandingan antara 1 sampai dengan 9, kembalikannya. Kemudian dijumlahkan per kolom. Data matriks tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini. Dapat dilihat di sini. Selanjutnya, matriks bobot prioritas kriteria. Setelah terbentuk matriks perbandingan, maka dilihat bobot prioritas untuk perbandingan kriteria dengan cara membagi isi matriks perbandingan dengan jumlah kolom yang bersesuaian. Kemudian menjumlahkan per baris, setelah itu hasil penjumlahan dibagi dengan banyaknya kriteria sehingga ditemukan bobot prioritas seperti pada tabel ini. Selanjutnya yaitu matriks konsistensi kriteria. Untuk mengetahui konsisten matriks perbandingan, dilakukan perkalian seluruh isi kolom matriks A dengan bobot prioritas kriteria A. Isi kolom B matriks perbandingan dengan bobot prioritas kriteria B, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan setiap barisnya dan dibagi penjumlahan baris dengan bobot prioritas bersesuaian, seperti pada tabel berikut ini. Lalu di sini ada tabel
rasio indeks berdasarkan ordo matriks. Dapat dilihat hasilnya yaitu konsistensi indeksnya dengan nilai 0,0707 dan rasio indeksnya 1.12 dengan konsistensi rasio 0,0631 yang bernilai konsisten. Selanjutnya ada matriks perbandingan alternatif. Setelah menemukan bobot prioritas kriteria, menetapkan nilai skala perbandingan lokasi berdasarkan masing-masing kriteria, nilai skala sesuai dengan kebijakan perusahaan. Langkah selanjutnya yaitu membuat matriks perbandingan alternatif lokasi berdasarkan kriteria. Setelah terbentuk matriks perbandingan lokasi berdasarkan kriteria, maka dicari bobot prioritas untuk perbandingan lokasi terhadap masing-masing kriteria. Buat kriteria selanjutnya dengan cara yang sama. Di sini telah dihitung otomatis. Matriks perbandingan alternatif berdasarkan jarak kurang dari 100 meter dengan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada matriks bobot prioritas alternatif berdasarkan jarak kurang dari 100 meter. Lalu di sini ada matriks perbandingan alternatif berdasarkan jarak kurang dari 2 km. Dapat dilihat nilainya. Dan matriks bobot prioritas alternatif berdasarkan jarak kurang dari 2 km. Lalu matriks perbandingan alternatif berdasarkan jarak batas maksimal 12 km. Dengan matriks bobot prioritas alternatif berdasarkan jarak batas maksimal 12 km. Selanjutnya ada matriks perbandingan alternatif berdasarkan jumlah pesaing. Dapat lihat datanya ini. Selanjutnya ada matriks bobot prioritas alternatif berdasarkan jumlah pesaing. Lalu yang terakhir ada matriks perbandingan alternatif berdasarkan luas bangunan. Ini tabelnya berikut. Lalu matriks bobot prioritas alternatif berdasarkan luas bangunan. Selanjutnya di sini hasil akhirnya yaitu eigen kriteria dan alternatif. Setelah menemukan bobot dari masing-masing kriteria terhadap lokasi yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan, langkah selanjutnya adalah mengalihkan bobot dari masing-masing kriteria dengan bobot dari masing-masing lokasi. Kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan per baris sehingga didapatkan total prioritas global seperti pada tabel ini. Dapat dilihat hasilnya di sini dengan rankingan yaitu dengan peringkat pertama, alternatif pertama yaitu Jalan Geobos mendapatkan peringkat pertama, lalu Jalan RTM Lona mendapatkan peringkat kedua, dan Jalan Yosudarso mendapatkan peringkat ketiga dengan nilai 0,1559. Lalu di sini ada tabel grafik, dapat dilihat grafik hasil rankingan yang tertinggi yaitu Jalan Geobos dengan nilai 0,535. Selanjutnya ada RTA Milono dengan nilai 0,309 dan Jalan Yosudarso dengan nilai 0,156. Selanjutnya untuk perbandingan dan perhitungan pada program ini dengan Excel-nya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dian. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Deni. Selama ini saya akan menjelaskan perbandingan antara aplikasi ini dengan Excel yang sudah kami buat kemarin. Nah, di sini untuk mengukur konsistensi kriterianya dan di sini untuk matriks perbandingannya. Ini bisa dilihat di sini untuk di Excel itu tidak ada, yang adanya di PPT kemarin hampir sama, paling di 3,667-nya. Kalau di jurnal itu cuma 3,66 aja. Nah, itu aja sih perbedaannya. Nah, ini kita langsung aja ke matriks bobot prioritas kriterianya. Kita lihat perbandingan dengan yang ada di Excel. Kita ingat ya, ini. Kita lihat yang ada di Excel. Kita buka yang di Excel. Nah, ini untuk matriks bobot kriterianya 2,851. Kita lihat 2,851, kemudian 2185, 2185 sama, 1532 sama, 2318 sama, dan ini juga sama. Jadi untuk matriks bobot kriterianya ini sama. Nah, kita lanjut lagi, kita memperbandingkan untuk matriks konsistensi kriterianya. Kita lihat di sini 5,3627. Sedangkan di Excel 53619. Nah, ini agak sedikit ada perbedaan, mungkin ada di perhitungannya karena kita menggunakan 4 angka di belakang koma. Nah, ini lagi lanjut lagi di 2785, 57285, 57285. Nah, ini ada sedikit sekali perbedaannya. Nah, ini sedikit perbedaannya aja karena ini menghitung dari sini. Oke, kita lanjut lagi. Untuk ini indeksnya juga
Dan kita langsung lanjut ke matriks perbandingan alternatifnya. Ini untuk jarak kurang dari 100 meter. Kita bisa lihat di sini 1,67, 4,5 dan 6. Kita juga lihat di sini ya. Kita lihat di perbandingan ini. Ini hasilnya 1,57 dan kami di sini ambil 2 angka di belakang koma. Kita lihat juga bobotnya, apakah bobotnya sama? Bobotnya sama persis. Nah, kita lanjut ke bagian B. Ini bagian B untuk perbandingan jarak sarana pendidikannya yang kurang dari 2 km. Nah, kita lihat ini 1,75, 3,33, 8. Kita lihat di aplikasi untuk jarak kurang dari 2 km. Nah, ini ya, ini 8. Kita lihat bobotnya juga. 1,57, 3,29 dan 1,225. Kita lihat di sini sama persis. Jawabannya sama persis. Kemudian ini jarak BTS maksimal 12 km juga. Kita lihat ini 2,5, 3,5, 4 dan ini bobotnya. Kita lihat perbedaannya. Kita lihat ini yang C ya. Ini 2,5, 3,5, 4 ya, dan untuk yang C sama gitu. Nah, kita buka lagi yang jumlah pesaing. Jumlah pesaingnya itu kita bisa dilihat di sini 1,83, 3,167 dan 10. Kita lihat di sini ya. Nah, ini untuk C, mana? Untuk D, untuk pesaing. Nah, mungkin bedanya di sama seperti yang tadi karena di belakang 0. Jadi, ini jadi 3,17 bukan 3,1667 gitu. Jadi, sama aja. Untuk perbandingan bobotnya, kita lihat perhitungan bobotnya 29, 962 dan ini sama. Oke, kita lanjut lagi untuk luas bangunan yang terakhir. Untuk luas bangunannya, kita lihat data yang ini dengan data yang lain apakah sama lagi dengan yang ada di Excel. Kita lihat kerumunnya 1, berapa ya? Mohon maaf, ada piring. Kita lihat di sini perbandingannya 1,583. Kita 1,83 jadi 1,58, 5,5 dan 6 ya, ini sama persis dan ini kita besarin yang ini. Nah, ini untuk total prioritasnya. Ini total prioritasnya guys. Kita lihat di bagian hasil akhirnya, jadi sama akhir-akhirnya. Nah, eigen kriteria dan alternatifnya ini vektornya. Jadi vektor eigen tuh yang ini. Sedangkan kalau di Excel kami buat di sini. Jadi ini adalah vektor eigennya. Karena ini tuh dari atas, dari data yang di atas loh. Jadi kami taruhlah di bawah sini supaya memudahkan. Nah, kemudian di sini untuk datanya kita bisa lihat ini diambil dari data yang ada di sini tadi. Data perbandingan yang ada di atas. Jadi ini tuh diambil dari semua datanya tadi, kemudian dijumlahkan dan hasilnya jadi ini 0,5351, 0,3089, 0,1559. Nah, kita juga lihat di Excel apakah sama dan ini sama. Nah, ini yang tadi. Ini untuk yang tadi. Ini. Ini yang perhitungan kita yang ada di Excel yang ini. Ya, hasil-hasilnya. Nah, sedangkan yang ini adalah hasil yang di awal. Ini cara perhitungan yang di awal gitu. Jadi, ini grafik hasilnya. Jadi, tetap Geobos yang menjadi ranking yang pertama dan disusul dengan RTA dan kemudian Yosodarso. Nah, itu perbandingan dari perhitungan aplikasi dan juga perhitungan dari aplikasi Excel yang sudah kami buat. Jadi, sekian dari presentasi kami untuk tugas final project kami. Saya Dieni Salawena ini mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih.